2 bulan, plus 3 bulan, 5 bulan, lebih dikit, 6 bulan lah. Iya. Nah, kalau berhitung 6 bulan dari bulan Mei, kan November. Iya, makanya ini kan udah Desember. Itu tadi yang saya bilang di awal kan saya sebutin, wah ini suasana kayak gini itu suasana yang tidak menyenangkan. Hmm. Tidak menyenangkan tuh karena apa? Karena kan udah pasti makin banyak yang mempertentangkan atau ini kan ya, memperdebatkan gitu ya. Pendapat saya seperti ini belum tentu juga akan sama dengan pendapat yang lain kan. Betul. Nah itu yang kemudian harus dihindari gitu loh. Melalui apa? Melalui aturan-aturan yang memang bersifat tidak mudah untuk kemudian dibuat dalam tanda petik gitu ya, penafsiran-penafsiran yang lain. Kongres apa, KDK apa gitu kan. Ini mah kan KDK tapi isinya tidak merepresentasikan Nah, kalau keputusan. Kalau lihat kondisi saat ini, berarti kan kalau itu kita hitung-hitungan 3 tahun, berarti Pengda pun 3 tahun dong, masa baktinya sama. Ya. Berarti kan Ketua Umum 3 tahun, Ketua Pengwil 3 tahun, Ketua Pengda 3 tahun. Berarti yang masih tanda petik masih berwenang atau dalam masa bakti ketua-ketua Pengda dong. Ya kalau dirumuskan dari itu ya, katakanlah kan Mei 2018 ya kalau nggak salah ya. 2019 ya. 2019. Nah, 2022. Nah, ketua wilayah kan mungkin berapa bulan dari situ kan? 6 bulan lah. 6 bulan gitu ya. Nah, belum tentu juga kan ada yang 3 bulan langsung gitu ya. Nah, demikian juga Pengda kan. Ya, ya. Katakanlah sekarang Pengdanya masih aktif gitu ya, masih kita sebut sebagai masih belum expired, berakhir lah gitu belum ya. Berakhir, oke. Nah, berarti kan masih punya kewenangan untuk kemudian kalau Pengwilnya dianggap sudah berakhir bisa meminta untuk kemudian ditunjuk PLT kan. Nah, itu kan sebetulnya peluangnya untuk kemudian memperbaiki masih ada lah gitu ya. Dalam konteks KLB gitu ya. Tapi kan sekarang apakah yang kita perbincangkan itu masih relevan? Karena kan sudah diserahkan ke kementerian kan? Iya sih. Nah, kalau udah sampai di kementerian kan berarti kan hak anggota itu dalam tanda petik seperti apa gitu. Oke Bang, dalam arti gini. Nah, maka ada pertanyaan, anggota kudu piye? Ini ada dari Yanuar Arifin. Ya, kalau Jadi kan bingung anggotanya juga. Ya, makanya kalau terkait dengan itu memang kemudian ya bisa dengan berbagai macam ya. Itu kan hak anggota hampir sama dengan bagaimana pemegang saham minoritas gitu kan kalau dalam konteks dalam konteks saham kan gitu. Ya itu kan bisa melakukan proses berikutnya misalkan dengan ke ketua Pengda dan seterusnya bisa mengajukan apa gitu kan. Kan itu bisa dilakukan dalam konteks anggota gitu ya. Tapi ya memang harus kritis juga sih ya. Sebagian besar yang terjadi itu kan banyak yang cuek aja, biarin aja lah, males gua gitu kan. Ya, itu tadi seperti Kang Udin bilang, ada satu keluarga bertiga, Kang Udin yang aktif, yang duanya makanya penting cari duit. Ya, makanya kewajiban aja gitu ya, yang kewajiban dalam konteks bayar iuran gitu kan. Ya, iuran dipotong. Yang penting saldo ada, dipotong tiap bulan tambah diminta. Nah, solusi terbaikan dari kacamata Kang Udin dengan kondisi seperti ini, yang tanda petik yang tadi kita bahas, ketua umum habis masa baktinya, sekarang ketua-ketua Pengwil habis masa baktinya, tinggal sebagian atau sebagian besar lah ya, sebagian besar ketua-ketua Pengda yang masih dalam masa bakti. Solusi terbaiknya apakah yang harus dilakukan oleh, terlepas bola ini ada di Kementerian Hukum dan HAM? Ya sebetulnya kan ini udah terlambat mungkin ya. Kita bergeraknya itu dalam posisi yang sudah sangat terlambat. Jadi saya sebetulnya waktu itu dengan adanya rembuk nasional itu mengharapkan supaya KLB langsung gitu loh waktu itu ya. Oh, ditentukan ya udah gitu ya. Perkara nanti terpilihnya siapapun ya kita harus terima kan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah sangat sulit gitu loh. Mengurainya kalau kemudian dikembalikan lagi kepada anggota kan. Ya anggota itu sendiri bahkan mungkin sudah banyak yang apatis gitu kan. Iya, bisa jadi. Ya, udah ya tadi saya bilang di rumah saya 2 orang udah ngapain diurusin. Gitu saya sendiri padahal sedemikian concern gitu, artinya tidak melihat siapa yang akan jadi ketua, yang jadi apa gitu ya. Tujuannya semata-mata agar
kemudian organisasi kita itu jaya kan gitu ya, sesuai dengan lagunya kan gitu ya. Biarlah selamanya. Tapi ya kalau terkait dengan pertanyaan tadi ya memang ya soliditas itu diukur dari kita kepada organisasi sebetulnya gitu ya, kepada Pengda, Pengwil gitu ya. Nah kalau mau KLB ya melalui itu, tapi udah tertutup. Ya apa yang bisa dilakukan gitu, kecuali kalau kementeriannya itu mengatakan bahwa ya sudah serahkan lagi kepada anggota. Berarti kalau terlepas seandainya nih tidak diserahkan ke kementerian, masih bisa nggak diselamatkan? Kalau dengan Ya kondisi masih, seperti ini? kalau itu sih masih yang saya bilang tadi kan, Pengda-Pengda bisa mengkoordinir gitu ya, anggota-anggotanya kan. Pengwil gitu ya, Pengwil bisa mengajukan dengan 2/3 itu bisa mengajukan atau melakukan yang disebut sebagai KLB kan. Nah itu kan salah satu solusi sebetulnya gitu ya. Ya itu tadi, perkara siapa yang mau terpilih, siapalah. Yang penting peduli sama anggota gitu ya, peduli sama organisasi gitu kan. Jangan kemudian gara-gara hal-hal yang tidak masuk akal kemudian menjadi persoalan gitu kan. Nah, tapi kan gini kan, oke, bola ada di kementerian, apakah pasrah organisasi, anggota, pengurus pasrah dengan bola yang ada di kementerian ini? Atau Karena bisa? ini representasi dari anggota itu kan pengurus. Iya sih. Kita kan sebagai anggota gitu ya, istilahnya itu menitipkan ya nasib kita dalam tanda petik ya kepada pengurus, ketua Pengda. Ketua Pengda juga kan berargumen tentu di dalam konteks wilayah ya, menyampaikan kepada Pengwil. Nah Pengwil lah yang kemudian bisa melakukan tadi gitu kan. Makanya kan Kongres luar biasa salah satunya adalah kalau 2/3 Pengwil menyetujui kan. Ya, pasal 21 ayat. Nah sekarang kan mereka sudah serahin kan. Iya. Dalam bentuk rembuk nasional, rembuk ya. Rembuk nasional. Berarti kan sebetulnya wacana untuk KLB itu sebetulnya udah bisa diinikan dulu pada saat rembuk nasional gitu ya. Kan dulu kalau nggak salah yang ketemu dengan kementerian itu berapa? 20 sekian ya? 25. 25 kan. Ada berapa yang kemudian tidak setuju, ada berapa yang setuju dan seterusnya gitu ya. Ya, ada opsi 1, opsi 2 dan opsi 3. Nah, itu kan sudah quorum kan. Nah, quorum itu kemudian bisa mengambil putusan dong. Tapi kan itu diserahkan kembali ke organisasi untuk tanggal 1-nya. Itu kan harusnya kan rembuk nasional kan tanggal 1. Malamnya kan ketemu. Tapi kan kementerian menyerahkan lagi. Ya udah dibahasain lagi dulu. Nah, ternyata tanggal besoknya tidak bisa kan. Tetap hasilnya ya sama. Makanya itu tadi yang saya bilang. Ya sudah di situ di voting aja kalau bahasa gampang saya ya. Iya Tapi sih. saya kan nggak ikut ke situ karena saya orang kecil kan. Maksudnya itu nggak dalam konteks pengambil keputusan gitu kan. Harusnya kan pada saat itu diambil keputusan ya udah di voting aja. Ya pasti di Jawa Barat dong. Iya makanya itu kalau urusan Jawa Barat atau dimanapun saya sih nggak ada urusan lah ya. Kecuali Bandung kan ya, gitu. Yang di awal kan sudah dulu waktu sebelumnya kan saya udah ngomong mau di Losari, mau di Sukabumi, di ujung genteng kayak kongresnya, yang penting Jawa Barat nggak ada masalah kan gitu ya. Iya. Kalau dianggap di Bandung itu tidak netral gitu ya. Atau di Pangandaran kayak sekalian gitu kan. Pulang kampung abang itu. Kamu pulang kampung, Pangandaran mah. Nah, Bang Andris nyimak Prof. Halo Pak Andris kaset nih. Nah, jadi nasib organisasi udah nggak bisa diapa-apain. Ya kalau disebut itu kan naif banget kalau disebut tidak diapa-apain. Sekarang pertanyaannya gini Kang. Kalau maaf ya, aku nyinggung sedikit ke dalam. Yang jadi notaris PPAT kan minimal kan S2 Kang. Apakah tidak bisa menyelesaikan secara mandiri? Ya, balik lagi ke UU JN nomor 2 tahun 2014 pasal 82 ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Di situ kan jelas ada kemandirian, kebebasan. Iya. Terus di mana dong kalau Ya pertanyaan itu kan sebetulnya sudah bisa dijawab gitu ya. Karena apa? Karena dalam kenyataannya tidak semua anggota INI itu